Bapak dan Ibu yang kami hormati, inilah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tani yang ada di P4 di Sumatera Barat ini. Ada kelompok tani yang mengeksplorasi, dan ini hasilnya saya lihat ini ada di foto-fotonya Bapak dan Ibu. Itu ada PJPR, Trichoderma padat, dan PJPR juga di Raperda juga ada Trichoderma, PJPR. Dan di kelompok tani sepakat maju itu ada PJPR, Trichoderma, dan juga kelompok tani Surai Jambu juga ada Trichoderma. Kenapa ini banyak Trichoderma Bapak dan Ibu? Karena kita pelaksanaan kegiatan P4 baru dilakukan di Sumatera Barat. Sebenarnya kami sudah melakukan sebelum-sebelumnya, di mana kegiatan-kegiatan ini sudah kami lakukan mulai dari kegiatan sekolah lapang yang ada di Sumatera Barat. Namun demikian, kami sudah dalam kegiatan ini sudah bisa mengeksplorasi kegiatan-kegiatan yang ada. Mungkin untuk jenis APH atau kegiatan pengendali agen pengendali hayati yang lainnya, ini nanti akan kami tindak lanjuti sesuai dengan hasil kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh masing-masing kelompok. Bapak dan Ibu kami hormati, ini berupa kegiatan-kegiatan refugia yang ada di masing-masing kelompok. Alhamdulillah ini kami dokumenkan, gunanya nanti untuk bagaimana untuk kedepannya terhadap fungsi dan kegunaan dari refugia ini Bapak dan Ibu. Jadi juga di kelompok tani ini kita melakukan pertemuan terutama dengan yang didanai oleh P4 ini sebanyak 3 kali. Alhamdulillah Bapak Ibu kita ada pertemuannya yang beberapa kelompok ada 1 kali seminggu, ada kadang-kadang 2 kali seminggu Bapak dan Ibu. Kita lihat kan di Sulau Jambu itu dia sudah melakukan 15 kali pertemuan, dan di Raperda ini sudah lebih 4 kali ya Bu. Alhamdulillah. Dan juga karena ini selaku kegiatan yang ada di kelompok tani ini sudah melakukan aplikasi sebanyak 3 kali kalau tidak salah ya. Sudah berapa kali ya Pak Ibu? Nah, sudah 3 kali. Alhamdulillah dengan pemanfaatan agen pengendali terutama Beauveria bassiana untuk pengendalian yang pertama adalah boron batang coklat dan juga geret batang. Ini yang dilakukan oleh Bapak Ibu kita ini. Inilah pertemuan-pertemuan yang dilakukan, dan alhamdulillah berdasarkan kesepakatan kami di kelompok P4 yang ada ini, beliau akan melanjutkan kegiatan-kegiatan yang sudah didampingi dan diberi pengarahan serta bimbingan teknis. Ini akan dilanjutkan nanti, dan kelompok ini akan juga membimbing kelompok-kelompok tani yang ada di sekitar kelompok tersebut. Jadi di sini Bapak dan Ibu juga ada stok agen pengendali hayati yang sudah dibuat di masing-masing kelompok. Ini contohnya ada di sini Bapak dan Ibu, Trichoderma, PJPR, Pesnat sudah ada di masing-masing kelompok dari hasil eksplorasi dan juga hasil perbanyakkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kelompok-kelompok tani lain. Karena di Sumatera Barat ini ada namanya pos IPA, pos agen pelayanan agen hayati, dan juga ada kegiatan-kegiatan klinik PHT. Ini juga Bapak dan Ibu dengan merujuk ke Laboratorium Pengamatan Hama Penyakit dan Pengembangan Agen Hayati dengan dibimbing oleh petugas-petugas kita dari lab dan juga POPT, bersama juga dengan penyuluh yang ada di lokasi, dan juga ada petani pengamat hama yang kita bina untuk membantu kita melaporkan kegiatan-kegiatan yang ada. Dan juga kami sangat selalu berdiskusi dengan kabupaten kota di dalam pelaksanaan kegiatan. Alhamdulillah dapat dukungan dari Bapak Ibu kita dari kabupaten kota dan juga dari kenagarian atau kecamatan. Ini yang kita tampilkan ini Bapak dan Ibu adalah perbanyakan yang ada di kelompok tani Askel dan juga kelompok tani lain. Kita contohkan Bapak dan Ibu, di kelompok tani Askel ini Trichoderma sudah banyak dibuat, lebih kurang ini 95 kg. Ini pun sudah dipakai untuk kelompok-kelompok tani lain, juga ada PJPR, Beauveria, Ecojim, dan nutrisi durian. Alhamdulillah nutrisi durian ini Bapak dan Ibu, ini adalah inovasi dari POPT P3K kita
dari Kabupaten Agam, dan ini sudah dapat, kebetulan kita mendapat inovasi nomor 1 kemarin di Indonesia tahun 2021 untuk POPT kita dari Sumatera Barat yang berinovasi terhadap nutrisi durian ini, Bapak dan Ibu, atas nama ADRI P3K kita, Bapak dan Ibu. Alhamdulillah ini kita bisa terapkan di tempat-tempat lain karena dia untuk pengendalian imago dari larva yang menyerang pada tanaman, baik itu tanaman padi maupun tanaman hortikultura. Bapak dan Ibu yang kami hormati, inilah beberapa yang bisa kami sampaikan dari kelompok tani yang ada dari kelompok tani Askel yang ada di salah satu untuk mewakili P4 yang ada di Sumatera Barat ini, kebetulan 5 kelompok, dan ini nanti akan diberikan semacam bimbingan teknis oleh Kepala Laboratorium Hama Pengembangan Penyakit Bandar Buah Padang, yaitu nanti Ibu Deni Eka Putri SP. Namun demikian Bapak dan Ibu, dalam penyampaian ini kalau ada hal-hal yang kurang berkenan Bapak dan Ibu, kami mau membimbingan dan arahan nanti dari pusat, terutama dari Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan. Mungkin demikian Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan, dan juga Bapak dan Ibu kita dihadiri juga oleh mahasiswa-mahasiswa, karena yang namanya Dr. Hidayani ini Bapak dan Ibu, dia adalah sebagai motivator kegiatan kelompok tani yang ada di Sumatera Barat ini, dan alhamdulillah beliau hadir. Walaupun kemarin kita tidak lupa, tetap lupa mengirim undangan, namun demikian beliau sangat legowo Bapak dan Ibu, dan dihubungi oleh teman-teman kita POPT atau Pertikap yang ada di sini, dan juga dihadiri oleh Dinas Kota Padang, itu ada kasihnya dan juga ada penyuluhnya, dan ada dari kegiatan-kegiatan, dan juga membawa mahasiswa-mahasiswa yang dimana nanti akan mencoba membimbing dan mengarahkan kelompok ini bagaimana dalam pelaksanaan kegiatannya. Itu Bapak dan Ibu, saya mohon maaf atas kekurangan. Saya sudah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, kita membutuh bahan di sini adalah kentang. Jadi untuk 1 liter bahan kita butuh 200 gram kentang. Nah, kentang ini yang sudah kita siapkan ini, kita sudah kupas, kita bersihkan, kita potong stik atau dadu-dadu. Nah, kita masukkan ke dalam air yang sebelumnya sudah disediakan. Kemudian kita butuh bahan-bahan dulu ya Bapak Ibu ya. Kita butuh 200 gram kentang, 20 gram gula pasir, nanti untuk 1 liter air, dan biang bioveria. Nah, kita langsung praktek di sini. Kentang yang sudah kita siapkan, kita masak dengan api sedang. Nah, nanti kita tunggu sampai mendidih. Nah, kita biarkan selama lebih lin. Amoksisilin yang kita gunakan adalah yang 500 mg. Nah, untuk 1 liter bahan. Karena kita di sini membuat 10 liter, cukup kita masukkan 2 sampai 3 butir saja. Nah, kemudian bahan yang sudah tadi siap, yang sudah ada campuran ekstrak kentang dengan gula, kita masukkan ke dalam jerigen. Di sini kita udah siapkan ada bahan tadi yang sudah ada tercampur dengan ini, dan amoksilinnya masukkan dulu ke jerigen. Nah, ini amoksilin ini berguna untuk menghindari terkontaminasinya dari bakteri. Nah, kemudian kita masukkan biang bioveria. Ini setelah menunggu dingin ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Setelah dingin kita tambahkan biang bioverianya ke dalam jerigen. Nah, baik Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, sekarang ini ya, kita inkubasi dengan memasangkan rangkaian ini ke aerator untuk suplai oksigennya. Nah,
Jadi dari ini kita di sini menggunakan larutan PK, kemudian air mesin. Nah, kita masukkan ke dalam Erlenmeyer. Ini Erlenmeyer atau boleh juga diganti dengan botol air isi ulang ya, botol air isi ulang. Tapi di sini kita menggunakan Erlenmeyer. Nah, ini kita pasangkan ke rangkaian. Pertama, udara dari air rotor kita saring dulu ke larutan PK. Nah, sebelum kita pasangkan ke rangkaian, kita masukkan biang Beoveria-nya. Nah, lalu kita pasangkan ke rangkaian, kita tutup. Ini kita ikat dengan plastik ya. Plastik ini ikatnya harus betul-betul kuat. Nah, kuat. Artinya sampai vakum. Sampai vakum, nanti kita pasangkan ke rangkaian. Jadi urutannya dari aerotor ini untuk suplai oksigen. Kenapa kita pasangkan aerotor? Karena untuk pertumbuhan Beoveria ini butuh oksigen. Nah, kalau tidak berarti kita harus siap selalu untuk menguncang-uncang selama lebih kurang 15 hari. Nah, mengocok-ngocok ya, dikocok ya. Nah, untuk ini makanya biar kita gampang, kita pakai aerotor. Dari aerotor, jadi udara yang dari aerotor ini kita alirkan dulu ke larutan PK untuk menyaring. Kemudian dari larutan PK baru kita masukkan ke larutan Beoveria-nya. Ya, jadi dari nah, di sini dapat terlihat ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dari aerotor ini yang biasa kita gunakan di akuarium, kita masukkan dulu ke larutan PK untuk menyaring. Kemudian baru kita keluarkan nah ke jerigen yang sudah berisi larutan Beoveria. Nah, kemudian kita keluarkan lagi, kita masukkan ke dalam Erlenmeyer yang sudah kita siapkan berisi air steril. Nah, kenapa kita siapkan untuk air steril ini? Untuk menghindari kontaminasi. Nah, ini kita inkubasi selama lebih kurang 1 minggu. Nah, setelah 1 minggu, Beoveria cair ini siap untuk diaplikasikan ke lapangan. Nah, mungkin demikian cara perbanyakan Beoveria ini. Nah, di sini di kelompok tani Askel kita sudah sedia, kelompok tani sudah selalu siap dengan Beoveria cairnya. Di sini dapat terlihat ya, Bapak Ibu ya. Nah, mungkin ini ya, di sini kebetulan karena kita ada Bapak Ketua Kelompok Tani Askel, mungkin Bapak Ketua Kelompok Tani ada yang mau disampaikan, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami setelah kami zoomnya kan menjadi ini. Masuk suaranya. Di kelompok tani kami. Jadi kami tidak langsung memakai penyebabnya ini karena harus ditentukan kerapatan sporanya terlebih dahulu. Sehingga layaklah Beoveria yang kami buat di kelompok kami ini dipakai apa tidak. Jadi kalau ditentukan layak oleh labor tingkat kota, lalu kami pakai Beoveria ini. Dan selama kami mempergunakan aplikasinya telah kami lakukan 3 kali. Saya rasa itu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Mawardi. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, mungkin demikian Bapak Ibu peserta Zoom. Kami kembalikan ke Pak Suwardi, silakan Pak. Terima kasih banyak dampingi dan juga dari kelompok tani. Hasil-hasil yang didapat di lapangan dan diperbanyak di kelompok tani ini harus kami uji dulu. Apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Kelompok Bapak Mardi ini harus tahu dulu ini layak diaplikasi atau tidak.
Saya contohkan kerapatan sporanya. Nah, kita minimal di P4 Sumatera Barat, kita minimal 10 pangkat 8. Ini kita baru aplikasikan, standarnya kita 10 pangkat 6, tapi kita Sumatera Barat kita 10 pangkat 8. Sehingga virulensinya ini baik. Ini yang kita pakai. Dan untuk eksplorasi yang lain, ini kita spesifik lokal. Karena ini akan kita ambil dari lokasi dan kita akan kembalikan ke lokasi yang bersangkutan. Ini supaya Bapak Ibu dan yang harus ini. Dan juga dari laboratorium selalu tiap ada kegiatan-kegiatan pertemuan, kita akan mendampingi Bapak Ibu kita di kelompok P4 ini yang ada, dan juga di kelompok-kelompok tani lain, dan juga dengan memberdayakan pos IPAH atau klinik-klinik PAT yang ada di kecamatan, kabupaten dan nagari serta dekat kelompok yang bersangkutan. Dan kalau kami di laboratorium siap untuk memberikan biang atau induk untuk perbanyakan di kelompok-kelompok tani yang belum melaksanakan P4. Ini kalau di P4 dia sudah bisa mandiri, dan ini alhamdulillah apa yang disampaikan oleh Bapak Amir tadi, kami akan berusaha mencari APH lain yang minimal tadi dua agen hayati atau APH yang harus dapat di kelompok P4. Nanti kami akan usahakan dengan bakteri-bakteri yang lain, mungkin kita juga nanti Corynebacterium atau Penicilliumnya atau apa namanya Bapak dan Ibu, Paenibacillus. Ini akan kita coba juga Bapak ini, karena juga di dekat kita ada juga penyakit kresek. Jadi nanti kita akan coba mencari, tentu berdasarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kelompok kita yang ada di Sumatera Barat. Mungkin demikian bimbingan teknis dari Laboratorium Pengaman Penyakit Bandar Buat ini. Terima kasih Bu Deni dan Bapak Ibu dari kelompok yang sudah hadir dalam melaksanakan ini, dan juga nanti kita akan nantikan aplikasi ke lapangan melalui Bapak Ibu kelompok tani yang sudah bahan yang dibuat ini. Mungkin demikian Pak Amir, dan waktu kami serahkan lagi ke moderator. Terima kasih Pak Wardi, terima kasih Ibu Kepala Laboratorium yang telah menyampaikan bimteknya Beviria ya. Dan tadi kami pikir langsung aplikasi ya. Tadi tidak sekalian aplikasi ya Pak Wardi. Ya, setelah ini kita langsung aplikasi Pak. Ini sudah ada bahan yang siap, dan nanti kita setelah ini, karena kita ada pertama dari balai laboratorium dan kelompok tani langsung mengaplikasi ke lapangan setelah ini. Mungkin ada dari masukan dulu dari Bapak Direktur. Silakan. Pak Direktur belum gabung. Ya. Kami silakan kalau Bapak mau aplikasi. Jadi terima kasih banyak Pak Amir, kita akan langsung aplikasi ke lapangan untuk pengendalian hama wara batang coklat dan penggerak batang, sekaligus kita memakai Beauveria basidata cair yang sudah diperbanyak tadi. Ini alhamdulillah ini bahan-bahan yang sudah diuji di laboratorium, insya Allah layak dipergunakan. Ya, untuk itu Bapak dan Ibu, kami silahkan untuk kita aplikasi ke lapangan, dan ini akan dipandu oleh teman kita, ada koordinator, Kortikap, ada POPT, ada P3K, ada tenaga THL kita, dan juga ada Bapak Ibu kita dari kabupaten kota, dari perguruan tinggi, dan juga dari dari kelurahan, dan juga ada anak mahasiswa magang yang hadir di sini untuk melihat apa yang akan dilaksanakan di lapangan. Untuk itu kami persilakan Bapak Kortikap untuk memandu kegiatan aplikasi ke lapangan.
kegiatan ini dilanjutkan apa ya, meskipun alokasi bantunya di 2022, tapi tahun berikutnya tetap berlanjut kegiatan itu ya Pak? Iya, oke Pak. Ya. Pak Wardi, terima kasih Pak Wardi. Wah, mudah-mudahan harapan-harapan dari Pak Wardi dan teman-teman di Sumatera Barat. Ucapkan alhamdulillah, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.